Sama dengan Abah siapa, Bah? Namanya? Abah. Abah Saleh. Dia di penjaga masjid. Masjid apa ini, Bah, namanya? Masjid Jami Madegan. Tukang kebersihan penjaga masjid. Masjid Madegan. Ini kita bersama. Dia nih lagi jalan-jalan. Hah? Kalau pesawat lain orang. Kalau pesawat lain orang, gitu. Ya, jadi ini yang bagian bersih-bersih. Masjidnya mewah. Masjid apa namanya, Bah? Masjid Jami. Masjid Jami Madegan. Tuh doa masuk masjid. Ini tabungannya bono akhirat. Ya Allah, Sawah yang ceritanya anak angkatnya Adipati Prabowo yang tapanya di pohon sawo, satu-satunya pohon sawo yang masih ditinggalkan di sini. Ini masjidnya tua abad 15. Dia abad 15 ya, Pak ya. Jadi ini tiangnya kok miring, Mbak? Ini tiang masjid. Ini masjidnya zaman dulu, ya, masjid tertua. Ini tiangnya tidak lurus satu sama lain, ya, miring. Ini kita bisa lihat kemiringannya, miring ya. Jadi ini kita lihat tiangnya miring satu sama lain, empat sisi ini miring. Nih bisa kita lihat kemiringannya. Ya, ini buatan tangan-tangan manusia, jadi dia tidak simetris. Jadi bekas dari buatan manusia, istilahnya zaman dulu kala miring tiang ini. Ini kita mulai mama. Ini kita masuk ke gongnya baru. Ini gongnya kelihatan sekali zaman dulu ini. Jadi udah tua gongnya ini. Kayaknya pada zaman dulu. Ini tangannya, ya, tanggung, terus bunyi. Ya, nanti kalau udah waktunya dia akan dibunyikan. Ini Pak Ustadz nih. Itu pakar sejarahnya. Ya. Ini ke Samar Kecil. Jadi tadi kita kembali lihat fotonya sawah yang ini, konon katanya ini adalah tempat tapanya anak angkatnya Adipati Pramono, ya, ya, pendiri pertama masjid atau juga yang pemimpin, iya, ya, Adi Pramono itu pemimpin pertama, bupati pertama Pak? Pemimpin pertama di Madura, di Sampang. Jadi mempunyai ponakan yang sering bertapa di pohon sawo, sehingga beliau memanggil karena ada keinginan untuk membangun masjid. Konon ceritanya dengan dipanggil orang tua angkatnya, beliau keluar dari pohon sawo sehingga berjalan mengikuti kehendaknya dari Pangeran Adipati, dan beliau mempunyai keistimewaan dengan sebuah tongkat. Dengan pernah ada ceritanya, sehingga tongkat itu dapat mengumpulkan kayu-kayu yang ada di satu daerah, sehingga kayu itu bisa tongkat itu bisa diarahkan untuk membentuk suatu
masjid atau tempat ibadah. Nah, jadi ini kok zaman sekarang ini sudah, yang zaman dulu ini udah periode tahun keberapa, mungkin ada perubahan-perubahan. Ini buatan zaman dulu yang tiangnya miring. Dia di sebelah masjid ini ada makamnya Adipati Pramono. Ya, ya, ini kita di sebelah utaranya masjidnya. Iya. Utara masjid. Nah, ini. Ini makam Adipati Pramono, dan kebetulan kita bersama dengan pakar sejarahnya di sini yang tahu benar seluk-beluknya pembangunan masjid ini, Pak ya. Masjid apa namanya, Pak? Masjid Madegan. Hah? Masjid Madegan. Masjid Madegan, Masjid Jami ya? Iya. Masjid Jami Madegan, yang konon ceritanya dulu itu yang pendirinya adalah Raden Pati Adi Pramono ya? Iya, Adipati Pramono. Adipati Pramono. Itu, jadi beliau ini Pak, ini mungkin bisa diceritakan masalah itu, Pak? Sawah itu, pohon sawah. Ini kita coba nanya-nanya kepada Pak. Kita bertemu dengan pakar sejarah di sini, Pak Mufti. Kita coba tanya-tanya masalah yang konon ceritanya ini tempat pertapaannya, ya, anak angkatnya Adipati Pramono. Nih, tadi kita lihat makamnya. Bagaimana ceritanya, Pak, ini, Pak? Ini pohon sawah besar sekali dulu, Iya. bekas bonggolnya ya. Ini kan pohon sawit. Iya, besar ya. Terus tapanya di mana? Dulu di sini ada lubang. Hah? Ada lubang. Di sebelah sini ada lubang. Di bawah itu? Iya, ini kan sudah ditinggikan lagi. Ini ada lubang. Oh, iya. Jadi memang orang yang berkata ini memang betul anak angkat dari Adipati Pramono. Anak angkat itu putra dari bapaknya dari Raja Banyuwangi, sedangkan ibu itu dari Raja Sunda. Sehingga pada waktu abad ke-15 kepemimpinan Adipati Pramono di Sampang, karena raja awal di Madegan ini Adipati Pramono, sehingga kemungkinan dengan besarnya masuk Islam di Madegan, memang dulunya di sini sudah ada surau. Karena suraunya mungkin sudah nggak muat lagi, sehingga beliau punya gagasan untuk mendirikan di sini. Sehingga untuk diserai atau tanggung jawab untuk pembangunan masjid, barulah ingat bahwa punya anak angkat yang ada di Sawung. Jadi ceritanya bagaimana yang anak angkatnya itu, Pak? Nah, setelah diberi tugas anak angkat ini, barulah melaksanakan tugasnya, bagian tugasnya untuk mengumpulkan bahan-bahan. Nah, setelah bahan sudah terkumpul, menurut informasi di sektor utara, tepatnya di daerah Pulang itu, desa Pulang. Desa apa, Pak? Di desa Pulang. Pulang. Penilaian sekarang. Sekarang ya. Di situ semua bahan-bahan kayu jati, hanya dengan izin Allah melalui tongkat beliau, akhirnya bahan itu sudah terkumpul di sini. Nah, setelah itu bahan sudah dipersiapkan segala macamnya, tinggal untuk mendirikan itu kepada pada waktu manis. Ternyata setelah menjelang subuh, tiang yang empat itu sudah berdiri. Oh, Sehingga tiang proses empat. berikutnya
diselesaikan oleh masyarakat dan masyarakat sehingga proses ini berlanjut seperti nanti yang lama. Dulunya memang belum ini, menurut ceritanya belum tembok, itu terbuat dari papan. Papan, orangnya pun diikat sama itu, bukan batu. Sehingga sama raja itu, enggak apa dibikin sholat Jumat. Oh, jadi tiang itu cuma 4 berdirinya saat pertama. Jadi belum bentuk surau atau masjid belum? Belum. Oh iya. Dulunya memang surau. Surau. Oh dulu sudah ada surau di sini berarti. Dia sudah ada surau. Karena dulu sudah ada surau. Karena mungkin beliau sudah melihat perkembangan Islam sangat padat, sehingga beliau punya gagasan itu mendirikan masjid. Oh iya. Bahkan masjid ini pun juga bisa digunakan untuk prosesi sumpah pocong. Karena kemungkinan dulu untuk menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. Tunggu Pak. Wah ini tertarik sekali nih ada sumpah pocong ini. Ya. Nggak bisa kan. Sumpah pocong ini terkenal di masjid apa namanya Pak? Masjid Jami Madegan. Masjid Jami Madegan. Jadi di sini itu sering dijadikan sebagai sumpah pocong untuk bagi orang-orang yang mempunyai permasalahan perselisihan dan tidak mengakui suatu permasalahan tersebut, sehingga diadakan suatu sumpah yang di sini dikenal dengan sumpah pocong. Di mana lokasinya itu, Bang? Dengan proses tunggu nanti ya. Dengan proses pertama ke sana. Di tempat ini. Ya. Kita melihat proses tempatnya yang sumpah pocong, ya. Yang takut sama pocong siapa yuk angkat tangan. Nih, kebetulan ada yang mau sholat Jumat, kita ganggu sebentar. Jadi nanti posisinya di oh iya, di antara tiang ini ya. Oh iya, ya. Sehingga orang yang musibah itu dibungkus sama kain kafan. Benar, bergabung orang sholat kita pindah ke sana dulu ya. Ini ada persiapan sholat Jumatan. Yang penting kita tempatnya sudah tahu, tempat sumpah pocong tadi kita ceritanya di sini. Ya, ini ya ganggu orang sholat Jumat. Bagaimana Pak? Setelah proses sudah siap untuk disumpah, sehingga di situ ada suatu Quran untuk perangkatnya juga. Untuk sumpah ada Quran namanya Quran Sejimat. Ya, Quran Sejimat. Oh, Quran Sejimat ya. Quran Sejimat ini konon ditulis dengan tangan. Mana Qurannya? Di atas. Oh masih ada. Ya, ada di atas perimaman itu. Oh di atas perimaman sana ya. Nanti kapan waktu kita akan lihat, karena sekarang ada persiapan Jumatan ya. Nanti kalau ada takbirnya mungkin bisa. Iya. Karena takbirnya yang Oh, jadi itu nama masjid itu dibuat tulis tangan. Iya. Zaman Adipati juga. Mungkin sebelumnya atau gimana? Oh sebelumnya ya. Dengan tulisan tangan, sehingga itulah untuk alat prosesi sumpah. Nah setelah diangkat sumpahnya, setelah selesai di sana barulah mengelilingi pohon sawo. Mengelilingi pohon Sebanyak sawahnya dikelilingi berapa? Ya, 3 kali keliling. Ya. 3 kali keliling ya. setelah proses mengelilingi sawo, barulah prosesi penyembelihan ayam. Ulangi Pak. Tadi itu setelah disumpah baru ngelilingin ini atau ngelilingi dulu apa baru sumpah? Setelah disumpah baru mengelilingi. Oh, setelah disumpah baru ngelilingi 3 kali. Setelah itu pemotongan ayam. Ayam di mana dilaksanakan? Di latar anggota itu. Oh iya. Sumpah yang disumpah 3 atau 4 atau 2 ya ayamnya 2. Habis itu setelah dipotong baru yang disumpah itu melangkai sebanyak 3 kali ayam. Ayam yang udah dipotong? Iya, melangkai sebanyak 3 kali. Habis itu proses sumpah pocong sudah selesai, ya tinggal hasilnya bagaimana nanti istilahnya balik dari Allah. Bagaimana hasilnya? Menurut sejarah bagaimana hasil yang telah terjadi Pak? Kalau hasil terjadi saya juga pernah dulu RT di sini kedatangan dari orang Sumeneb itu tuduhan tim santet. Apa? Tim santet. Tuduhan. Iya, tuduhan. Ya. Nah, beliau disumpah karena dituduh sehingga melaksanakan sumpah. Di sini tidak lama kemudian yang disumpah itu yang dituduh itu ke sini. Iya. Begitu saya lagi, alhamdulillah Pak, saya sudah puas
Karena yang menurut saya sudah tiba aja. Enggak. Oh, jadi yang menuduh ternyata yang disumpah itu tidak terjadi apa-apa, Iya. yang menuduh malah yang Iya. terjadi. Karena dia tidak salah. Karena dia tidak salah, jadi fitnah. Ya fitnah. Fitnah, jadi yang memfitnah itu yang menjadi korbannya. Oh iya, iya. Itu kejadiannya. Itu tahun berapa kira-kira? Masih ingat? Mungkin kalau kejadiannya itu kurang lebih tahun 2008. Iya, saya juga masih pernah dengar ceritanya itu memang. Iya. Itu dari daerah mana itu? Dari sini. Dari Sumeneb. Saya dengar ceritanya itu, masuk media juga itu. Ada juga ipar saya di daerah Bangladesh. Iya. Itu pun ada kelompok orang Bangladesh itu kalau berlayar ke Kalimantan. Iya. Satu ketika di perjalanan dari Pulau Madura ke Kalimantan itu juragan yang kapal itu dihilang uang. Uang sebanyak 10 juta. Sehingga ditanya kepada adik kakak tidak ada yang mau untuk sehingga telah selesai dari Kalimantan sama ipar saya disarankan untuk disumpah 9 orang pada bulan puasa. Sehingga dilaksanakan sumpah diri 9 orang menjelang hari raya, menjelang hari raya, sehingga betul-betul orang tidak meninggal. Jadi betul-betul meninggal. Kemungkinan uang yang tadi itu dibagi 3. Hanya 3 dari 9 itu hanya 3. Iya. Nah setelah selesai, akhirnya di sini istilahnya nadar tumpengan. Waktu uang tidak kembali, Sudah tahu. Jadi begitu sudah banyak bukti-buktinya ya. Iya. Untuk sumpah pocong di sini sudah banyak buktinya. Iya. Terus kok di seabah ingat udah berapa kali dilaksanakan sumpah pocong di sini? Mungkin sudah mulai sama situasi itu Sudah ya, sudah mulai. berat. Terakhir 2 bulan kemarin. Masalah apa itu, Mas? Di daerah ini juga sakit. Oh, terus apa yang terjadi belum? Udah ada hasilnya? Iya, iya. Jadi belum ada hasil. Jadi memang istilahnya bala dari Allah itu bukan hanya kematian, kadang-kadang sakit menaun-menaun sehingga tidak sembuh sehingga hartanya pun habis. Untuk juga orang yang berdagang semua, sehingga mungkin dagangnya ditipu orang segala macam sehingga sampai bangkrut. Jadi balanya bermacam-macam ya. Cuma yang paling ngeri ya dari kematian. Jadi kalau menurut Abah gimana kira-kira untuk sumpah pocong ini perlu nggak dilaksanakan? Kalau buat saya berarti Ya. masyarakat yang sekitar Bapak Lurahnya itu jangan yang termasuk Memaksakan kehendak. ya kenapa kalau tidak dilaksanakan sudah akan menjadi terus menjadi fitnah akhirnya banyak pembunuhan Ya. sehingga sebagai desa untuk menyelesaikan suatu fitnah itu akhirnya disumpah. Pastinya kita untuk tidak melaksanakan sumpah pocong ini karena sebenarnya tidak ada keinginan untuk warga untuk melaksanakan sumpah pocong. Apa usahanya? Apakah dengan membuat biaya yang mahal sehingga orang itu tidak melaksanakan sumpah pocong? Gimana, Pak? Memang dulu pernah kepala desa sini waktu belum kelurahan mungkin di era tahun 70-an itu sudah diperberat diperberat sehingga biaya sekian ternyata apa masih kalau tidak cukup uang saya perhiasan istri saya lepas semua untuk buat ini jaminan seperti bisa sumpah pocong dan juga pernah saya kejadian kan di daerah Pancung kecamatan Caplong itu sebelumnya ini cari pendahuluan untuk informasi segala macam waktu saya jadi buat ini dibuat wawasan istilahnya di wawasan di sini akibatnya begini dan begini kalau bisa jangan akibatnya begini bukan hanya sampai itu aja yang kena adab 7 keturunan pun sampai kena adab semua akhirnya beliau saya tunggu 1 hari untuk berpikir akhirnya tidak kembali lagi mungkin gagal. Nah, begitu banyak usaha yang dilaksanakan supaya tidak terjadi ya. Tidak terjadi sumpah pocong itu ya pertama dibuat dengan harga mahal, tapi ternyata ada juga yang karena dia keinginan sekali akhirnya dilaksanakan. Ada yang dibuat bahwasanya akan
menanggung 7 turunan, setelah pikir-pikir 1 hari dia membatalkan karena kasihan orang-orang yang keluarga yang 7 turunan yang tidak melaksanakan akan menjadi korban. Ya, jadi Memang usaha-usaha banyak usahanya ya untuk membatalkan untuk sumpah pocong tadi. Ada yang lain mungkin kira-kira Pak untuk cara usahanya? usahanya tidak ada, hanya apa, dengan dialog dan musyawarah. Iya. Itu yang kita lakukan. Iya. Tapi kalau sudah memaksa, mungkin di sana mungkin sudah dirundung istilahnya fitnah segala macam, mau tidak mau. Ya, karena juga kita juga mengikuti kehendaknya mereka, mungkin menganggapnya itu yang terbaik. Iya. Seperti tadi, daripada terjadi pembunuhan, fitnah semakin berkepanjangan, akhirnya dilaksanakan. Sini tempatnya memang untuk melaksanakan sumpah pocong. Tapi mudah-mudahan dari pengurus masjid di sini mengharapkan tidak ada terjadi lagi sumpah pocong. Ya, Pak ya. Ya. Mungkin ada tambahan kira-kira apa yang mau disampaikan masalah masjid apa tadi nih? Ya? Masjid Jami Madegan. Jadi karena persiapan Jumatan, mungkin nanti kalau kita dilihat orang juga kurang baik, terlalu rame. Kira-kira apa? Ada masukan kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada khalayak yang penonton ini? Ya mungkin kalau bisa masyarakat bisa support menghindari. Ya. Itu tadi, nah bukan dirinya sendiri, bahkan anak pun juga. Iya. Ya. Kemungkinan nanti ya nanti kalau ingin melihat apa segala macam program yang di dalam nanti setelah saya nanti kalau tampilnya mungkin bisa. Oh ya, nanti kita minta bantuan dari Abah nanti supaya memperkenalkan dengan takmir masjidnya, supaya kita melihat Al-Quran buatan tangan manusia, buatan tulisan sendiri ya Pak ya. Itu zaman berapa itu? Setelah jadi kira-kira tahun 16 sekian. 16 sekian. Iya. Jadi nanti kita lanjutkan setelah Jumatan, kita akan melihat Quran yang ditulis tangan oleh para orang tua zaman dulu pendahulu, sehingga itu yang digunakan untuk Al-Quran untuk sumpah pocong. Dengan kesimpulan bahwasanya jangan sekali-sekali ada niatan untuk bersumpah, apalagi dengan sumpah pocong, karena sumpah itu tidak baik ya. Atau sumpah untuk kejelekan, kalau sumpah untuk kebaikan tidak masalah. Contohnya bersumpah untuk tidak melaksanakan suatu kejahatan, bersumpah tidak melaksanakan suatu korupsi, ya itu penting. Tapi untuk bersumpah untuk yang jelek lebih bagus tidak, apalagi akan memakan korban sampai 7 keturunan. Demikian mungkin nanti akan kita sambung setelah Jumatan. Ya Pak ya? Iya. Masjid Madegan didirikan sekitar abad 15 Masehi. Tepatnya pada masa Adipati Prabowo, raja di wilayah kecil di Kerajaan Sampang yang berkeraton di Madegan Sampang. Adipati Prabowo merupakan raja Sampang pertama yang beragama Islam. Berkat sikapnya yang arif dan bijaksana dalam memimpin, maka dengan seizin Allah, rakyat Madegan Sampang berbondong-bondong memeluk agama Islam.